Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji S. Arifin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran yang semoga selalu diberi kesabaran, kemudahan dalam membimbing kita semua. Amin. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Untuk ibadah haji, pengertian haji sendiri secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan menurut istilah ulama fikih adalah menyengaja mendatangi Ka'bah, yaitu Baitullah, untuk menunaikan amalan-amalan tertentu seperti tawaf, sa'i, atau amalan yang lainnya. Untuk syaratnya, yang pertama harus beragama Islam. Kalau tidak Islam, maka tidak wajib. Untuk yang selanjutnya, berakal sehat. Jadi orang gila tidak wajib haji. Yang selanjutnya balih. Jadi kalau masih anak-anak tidak termasuk syarat wajib haji. Yang selanjutnya harus merdeka, bukan hamba sahaya. Yang selanjutnya mampu mengerjakan atau istitoah, yaitu mempunyai bekal yang cukup, ada kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanan. Bagi wanita ada mahram yang menemaninya. Yang selanjutnya rukun haji atau fardunya haji. Yang pertama ihram, yaitu memakai baju yang tidak berjahit. Selanjutnya wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i, tahalul, dan yang terakhir tertib. Rukun-rukun ini harus dilaksanakan secara tertib atau berurutan. Yang selanjutnya hikmahnya sendiri, hikmah dari ibadah haji yang pertama memperkokoh jiwa tauhid. Jadi tauhid kita, i'tiqad kita, kedekatan kita lebih dekat dengan Allah, kita lebih mengenal Allah. Yang selanjutnya membentuk pribadi yang memiliki kasih sayang terhadap anak-anak. Selanjutnya mendapat ampunan dari Allah karena amalannya selama ibadah haji. Selanjutnya membentengi diri dari godaan setan. Untuk yang terakhir, mendorong umat Islam untuk mewujudkan persaudaraan dan persatuan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya masih banyak hikmah haji, dan hukumnya haji itu wajib bagi yang mampu di dalam rukun Islam yang kelima. Selanjutnya, pengertian zakat dan hukumnya. Zakat berarti suci dan tumbuh dengan subur. Hal itu sesuai dengan manfaat zakat bagi muzaki maupun mustahik. Menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah kepada orang-orang yang telah memenuhi syaratnya dan sesuai dengan hukum ketentuan Islam. Zakat dibagi menjadi dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu, laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat yang ditetapkan. Untuk zakat mal, yaitu zakat harta yang berfungsi untuk membersihkan harta benda. Hukum mengeluarkannya fardu ain, artinya wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah mencapai nisabnya atau batasan untuk mengeluarkan zakat. Untuk selanjutnya, hikmahnya yang pertama memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya, yaitu mengeluarkan zakatnya. Yang selanjutnya membersihkan harta dari hak-hak
atau golongan yang berhak memperoleh zakat. Yang selanjutnya, membersihkan hati seperti rakus, tamak, kikir, dan sombong. Pemilih dapat memelihara harta dari penipuan, pencurian, dan perampokan karena adanya kesengajaan sosial. Untuk yang selanjutnya, bagi muzaki, hikmahnya menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang telah dikaruniakan Allah bagi mustahik. Oh, begini. Nah, hikmah bagi mustahik sendiri yang pertama, dapat membentengi para mustahik dari sikap dan perilaku tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Selanjutnya, mengurangi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat. Sebenarnya hikmah zakat itu masih banyak. Ini beberapa yang bisa saya sebutkan. Untuk selanjutnya, pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan istilah syara adalah mengartikan menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna kebaikan dan kemajuan Islam. Dan arti dari menahan suatu benda yang kekal zatnya adalah tidak dijual, tidak diberikan kepada orang lain, serta tidak pula diwariskan. Akan tetapi, maksud dari wakaf adalah hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya. Contohnya seperti saya mewakafkan tanah setengah hektar, maka itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Itu untuk kemaslahatan masyarakat, termasuk hikmah. Di sini saya menyebutkan 7 hikmah. Yang pertama, dapat menahan sifat zuhud dan sifat tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta tetap harus memiliki fungsi sosial. Yang ketiga, meningkatkan banyaknya aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk nomor 4, sebagai sumber daya potensial untuk meningkatkan kualitas umat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, atau yang lainnya. Wakaf merupakan peluang amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nomor 6, mampu memandirikan umat Islam dalam berbagai persoalan. Yang selanjutnya, wakaf juga sekaligus jadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.